Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang ikatan logam. Ingat pelajaran minggu lalu, unsur logam dengan unsur non logam maka akan membentuk ikatan ion. Jika unsur non-logam dengan unsur non-logam maka akan membentuk ikatan kovalen. Jika unsur logam dengan unsur logam maka akan terbentuk kristal logam. Nah, kristal logam ini dapat digunakan bermacam-macam untuk kepentingan manusia. Sifat-sifat dari kristal logam ini yang keras, mudah ditempat, daya hantar listrik yang baik, memiliki daya hantar panas yang baik, titik leleh dan titik didih yang tinggi. Ini dapat dijelaskan dengan teori awan atau lautan elektron. Lautan elektron atau sering disebut juga dengan teori awan adalah sebuah teori yang dikemukakan oleh Drude dan Lorentz pada abad ke-20 untuk menjelaskan ikatan yang terjadi pada logam, pada atom-atom di ikatan logam. Menurut teori ini, di dalam kristal logam terdiri dari ion-ion logam bermuatan positif yang tersusun rapat dalam awan elektron. Awan elektron ini merupakan elektron valensi yang dilepaskan oleh setiap atom. Elektron valensi ini tidak terikat salah satu ion logam atau pasangan ion logam, tapi terdelokalisasi terhadap semua ion logam. Hal ini disebabkan oleh tumpang tindih atau overlap orbital valensi dari atom-atom logam. Akibatnya elektron-elektron yang ada pada orbitalnya dapat berpindah ke orbital valensi atom tetangganya. Karena hal ini, elektron valensi akan terdelokalisasi pada semua atom yang terdapat pada logam membentuk awan atau lautan elektron. Dapat disimpulkan bahwa ikatan logam adalah ikatan yang terbentuk karena adanya gaya tarik-menarik yang terjadi antara muatan positif dari ion-ion logam dengan muatan negatif dari elektron-elektron yang bebas bergerak di antara ion-ion logam. Ikatan logam memiliki sifat yaitu dapat ditempa, mengkilap, daya hantar listrik yang baik, daya hantar panas yang baik, titik didih dan titik leleh yang tinggi. Logam dapat ditempa, dapat dibengkokkan, dapat direntangkan dan tidak rapuh. Ini karena disebabkan atom-atom logam tersusun secara teratur dan rapat sehingga ketika diberi tekanan atom-atom tersebut dapat tergelincir di atas lapisan atom lainnya. Sifat mengkilap: di dalam ikatan logam terdapat elektron-elektron bebas. Waktu cahaya jatuh pada permukaan logam, maka elektron-elektron bebas akan menyerap energi cahaya tersebut. Elektron-elektron akan melepas kembali energi tersebut dalam bentuk radiasi elektromagnetik dengan frekuensi yang sama dengan frekuensi cahaya awal. Karena cahaya frekuensi sama, maka kita melihatnya sebagai pantulan cahaya yang datang. Pantulan cahaya tersebut memberikan logam tampak mengkilap. Daya hantar listrik: di dalam ikatan logam terdapat elektron valensi yang bebas, mudah bergerak yang dapat membawa muatan listrik. Jika diberi suatu beda tegangan, maka elektron-elektron ini akan bergerak dari kutub negatif ke kutub positif. Daya hantar panas: elektron yang bergerak bebas di dalam kristal logam memiliki energi kinetik. Jika dipanaskan, elektron-elektron akan energi kinetik yang cukup untuk dapat bergerak atau bervibrasi dengan cepat. Dalam pergerakannya, elektron-elektron tersebut akan bertumbukan dengan elektron-elektron lainnya. Hal ini menyebabkan terjadinya transfer energi dari bagian bersuhu tinggi ke bagian bersuhu rendah. Titik didih dan titik leleh yang tinggi: pada logam, ikatan logam tidak sepenuhnya putus sampai logam mendidih. Ini menunjukkan bahwa ikatan logam memiliki titik didih yang tinggi. Hal ini dikarenakan atom-atom logam sangat kuat. Demikian penjelasan singkat dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.